kanker payudara pada pria. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ada seorang guru laki-laki yang terkena kanker payudara. Diketahui kalau guru tersebut memang mengalami obesitas yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada perkembangan kankernya. Bagaimana cara sang guru menghadapi kenyataan ini? Apa penyakitnya bisa disembuhkan? Kita simak sama-sama yuk videonya berikut ini. Mari gas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini menimpa seorang pria parubaya, usianya 52 tahun. Sebut saja nama beliau ini Pak Franky. Pak Franky ini adalah seorang guru sejarah yang mengajar di sebuah SMA. Walaupun mata pelajaran itu dikenal ya kadang-kadang membosankan karena harus berurusan sama tahun, nama, dan lain-lain, ya pokoknya hafalan lah. Tapi Pak Franky ini dikenal sebagai seorang guru yang ceria dan juga dekat dengan murid-muridnya. Pelajaran seperti sejarah itu sama Pak Franky sama sekali tidak terasa membosankan. Nah, teman-teman waktu sekolah pasti pernah punya guru favorit kan? Nah, Pak Franky ini juga salah seorang guru favorit murid-muridnya di sekolah. Ada yang bilang, kalau melihat Pak Franky itu kayaknya kelihatan aura yang sangat-sangat ceria. Tambah lagi, postur tubuhnya Pak Franky ini gemuk, wajahnya bulat, sehingga Pak Franky ini kadang-kadang itu punya ya semacam panggilan sayang dari murid-muridnya, yaitu Pak Kue Mochi. Pak Franky ini udah mengajar selama kurang lebih 30 tahun. Dan dia selalu mementingkan murid-muridnya. Misalkan dari murid-muridnya yang nilainya jelek, dengan senang hati nanti sama Pak Franky akan dibantu. Tanya ini, kesulitannya di mana? Yuk kita bantu ya sama-sama bagaimana kamu bisa meningkatkan nilai kamu. Jadi Pak Franky ini tuh mulai dari cara pembelajaran yang dia buat lebih menyenangkan, sampai Pak Franky ini juga terbuka mendengar saran-saran dari para siswa tentang gaya mengajarnya. Kadang-kadang Pak Franky nanya nih, kalian bosan nggak nih? Kira-kira nanti saya perlu ngasih video nggak? Atau gambar-gambar nggak? Biar nanti lebih menarik, biar nanti kalian bisa lebih cepat masuk pelajarannya. Itulah yang membuat Pak Franky jadi guru favorit di sekolahnya. Hormat saya untuk guru-guru para pahlawan tanpa tanda jasa. Selain jadi guru favorit di antara murid-muridnya, Pak Franky ini juga selalu jadi guru yang bekerja paling keras di antara yang lainnya. Pak Franky ini selalu datang lebih awal tiap pagi, tapi pulangnya selalu paling akhir. Pokoknya Pak Franky ini ya gambaran seorang guru yang sangat-sangat teladan. Tapi suatu hari ada satu kejadian yang tak terduga menimpa Pak Franky. Awalnya Pak Franky ini menjadi hari-harinya seperti biasa. Satu hari dia baru selesai mengajar, dia tuh jalan ke parkiran untuk ngambil motornya, dia mau pulang. Tapi sampai di samping motornya tiba-tiba Franky ini kelupaan nih. Tadi kunci motor saya taruh mana ya? Dia cari-carilah di kantong celana nggak ada, di tas kerjanya nggak ada. Pak Franky langsung nyari kuncinya tadi di kantong bajunya. Di kantong mejanya dia cari, ternyata ketemu di situ. Tapi saat itu Pak Franky merasa ada yang aneh waktu tangannya tadi masuk ke kantong bajunya. Dia ngerasa kayak ada sebuah benjolan di dada sebelah kirinya. Kayaknya ini baru saya temukan sekali ini deh, kemarin-kemarin nggak ada, ini kenapa ya? Tapi saat itu benjolannya sama sekali nggak terasa nyeri. Jadi saat itu Pak Franky itu nggak mau mikirin dah, dia mikir mungkin digigit serangga atau apa ya, pokoknya bukan hal yang serius lah. Tapi seiring berjalannya waktu, Pak Franky itu merasakan benjolannya berubah. Dia mulai ya mengajar seperti biasanya, tapi dia mulai sadar nih kok benjolan ini semakin lama semakin membesar, dan lama-lama benjolan ini terasa nyeri. Tapi saat itu Pak Franky masih menganggap kalau ini tuh ya mungkin ada bisul kah atau sesuatu yang nggak perlu dia khawatirkan. Tapi kemudian Pak Franky ini mulai was-was ketika dia ngelihat kalau warna kulit di atas benjolan tersebut berubah, nggak merah seperti kayak bisul biasa. Kulitnya itu justru mengalami penebalan dan warnanya itu memang kemerahan. Tapi kok ada kerutan-kerutan seakan-akan ya kayak kulit jeruk lah. Tapi waktu dia sentuh itu bentuknya itu ya udah mulai membesar, semakin dia membulat dan juga tuh teksturnya semakin keras. Dan waktu Pak Franky tekan itu mulai terasa sakit.
Dan lama-kelamaan rasa sakitnya itu dia rasakan, itu bahkan ketika benjolan itu sama sekali tidak tersentuh. Dan puncaknya, suatu hari ini Pak Franky itu ngelihat kalau putingnya itu seakan-akan ketarik ke dalam. Dan dari puting susunya Pak Franky sebelah kiri tadi, keluar cairan merah encer yang lama-kelamaan itu bercampur dengan nanah. Pak Franky kaget nih, saat itu dia sadar ini sudah serius. Saya sudah nggak bisa nganggap ini sesuatu yang main-main lagi. Kemudian Pak Franky ini bilang ke istrinya, mereka berdua pun pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kanker payudara itu memang bisa terjadi ke laki-laki, walaupun memang lebih jarang jika dibandingkan dengan kanker payudara pada perempuan. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa bedanya tumor sama kanker. Jadi yang disebut dengan tumor itu adalah massa atau benjolan yang berkembang saat sel-sel tubuh ini membelah dan tumbuh secara tidak terkendali. Tumor ini bisa aja nggak menyebar ke jaringan sekitarnya dan bisa diangkat melalui pembedahan tanpa resiko penyebaran sama sekali. Tumor yang jinak itu memang nggak menyebar, tapi misalkan ukurannya semakin besar, lama-lama kan terjadi penekanan ke jaringan sekitarnya. Saat itu kadang-kadang terasa nyeri dan bahkan ada jaringan yang bisa mati di situ. Pada beberapa kasus memang di dalam jaringan tumor itu ada sel-sel yang punya kemampuan menyerang dan juga merusak jaringan sekitar. Sel-sel inilah yang nanti akan menyebar ke bagian tubuh yang lainnya, entah melalui darah atau kelenjar getah bening. Tumor jenis ganas inilah yang kemudian disebut dengan kanker. Kanker itu adalah tumor ganas yang ditandai dengan pertumbuhan yang tidak terkendali. Terjadi juga penyusupan ke jaringan sekitar dan ini berpotensi menyebar ke jaringan tubuh yang lain. Sel-sel kanker ini itu memiliki perubahan pada genetikanya. Molekulernya itu menyebabkan kok sel-sel ini berbeda dengan sel-sel yang normal, terutama di pertumbuhannya. Berbeda dengan sel tumor jinak yang cukup diobati dengan pembedahan, kalau kanker ini biasanya harus disertai dengan kemoterapi, radioterapi, terapi hormon, dan lain-lain. Terapinya itu lebih sistemik atau menyeluruh. Penyebab kanker payudara pada laki-laki itu antara lain bisa juga karena faktor genetik, adanya kelainan pada gen, adanya keturunan, juga ada faktor hormon estrogen yang tinggi. Estrogen yang tinggi pada laki-laki itu bisa disebabkan karena penyakit hati kronis, obesitas, atau pengobatan tertentu. Bisa juga ada terjadi penyakit hati yang mengakibatkan adanya gangguan metabolisme hormon. Kanker payudara itu dimulai dengan adanya perubahan pada sel-sel kelenjar payudara. Sel-sel yang mengalami perubahan ini nantinya akan mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali. Terbentuklah massa atau benjolan di payudara, dan pada kanker yang ganas, maka sel-sel ini akan menyusup ke kelenjar payudara semakin dalam. Nah, pertumbuhan tumor ini juga dapat menekan atau menyumbat saluran getah bening. Maka kadang-kadang terjadi pembengkakan pada saluran getah bening yang kita sebut dengan kelenjar limfe. Pada kasus Pak Franky ini awalnya, gejala yang dialami itu adalah nyeri pada bagian dadanya. Gejala tadi seperti yang saya bilang disebabkan tumor di dadanya tadi itu semakin membesar dan menekan jaringan sekitarnya. Menekan juga jaringan saraf dan kemudian mengakibatkan terasa nyeri. Seiring berjalannya waktu maka muncullah gejala-gejala menunjukkan kalau tumor tersebut adalah kanker atau tumor yang jenis ganas, di mana sel-selnya itu berkembangnya lebih cepat dan bisa menyebar ke tempat lain. Terjadilah perubahan pada kulit dada yang menyerupai kulit jeruk. Ini menunjukkan adanya penyumbatan pada saluran getah bening di dadanya Pak Franky tadi. Nah, gejala ini juga menunjukkan adanya peradangan pada kelenjar getah bening karena tersumbat tadi. Selain itu, keluarnya cairan tubuh dari putingnya Pak Franky tadi yang bercampur dengan nanah itu menunjukkan kalau kanker itu sudah menyebar ke puting dan juga kelenjar di bawahnya puting tadi. Cairan tubuh dan juga nanah ini itu berasal dari luka yang disebabkan oleh kanker yang semakin lama semakin berkembang. Sel kanker di kelenjar dada juga akan menarik puting payudara sampai ke bawah. Nah tadi, si Pak Franky tadi kan ngelihat kalau puting payudara kirinya itu seakan-akan masuk ke dalam. Dan apabila tumor ini semakin dalam memasuki jaringan dada, maka timbul gejala bengkak dan juga gejala nyeri. Dan sel-sel kanker bisa menyebar ke jaringan sekitarnya dan paling awal itu dideteksi pada pembengkakan jaringan getah bening di bagian ketiak. Saat itu Pak Franky oleh dokter kemudian diminta untuk melakukan pemeriksaan namanya mamografi. Mamografi ini adalah pemeriksaan kelenjar pada bagian dada menggunakan sinar X. Tujuannya untuk mendeteksi adanya gambaran massa pada bagian dada. Dari hasil mamografi juga kelihatan adanya pengerasan atau kalsifikasi di sekitar massa. Jaringan dadanya Pak Franky itu kelihatan ketarik ke dalam ke arah massa benjolan.
Pak Franky juga diminta melakukan pemeriksaan MRI. Pada pemeriksaan MRI itu dilakukan dengan memberikan semacam pewarna ke aliran darah. Cairan ini disebut dengan kontras. Tujuan untuk meningkatkan kualitas gambaran pada pemeriksaan MRI. Ditemukanlah saat itu jaringan tumor yang sangat aktif dan gambaran pewarnanya itu menumpuk di tumornya. Dan ini terlihat jelas sekali kalau jaringan tumor memang sudah menyebar ke jaringan sekitarnya. Dokter kemudian mengambil sedikit jaringan tumornya Pak Franky untuk diperiksa di bawah mikroskop. Dan kelihatanlah ada sel-sel dengan pola pertumbuhan yang sangat tidak normal, sangat agresif. Ada juga jaringan yang sudah mati, dan pemeriksaan ini semakin memperjelas bahwa sel kanker yang ada di Pak Franky itu adalah sel-sel yang ganas. Pak Franky saat itu didiagnosis mengidap karsinoma duktal invasif. Ini merupakan salah satu kanker payudara yang umum terjadi pada laki-laki, dan kanker payudara jenis ini menyerang kelenjar payudara. Dan ada indikasi kalau sel kankernya memang sudah menyebar. Setelah pemeriksaan selesai, dokter pun memberitahu kabar buruk tentang kondisinya Pak Franky. Udah pastilah Pak Franky sangat-sangat syok ketika mendengar kalau dia itu menderita kanker payudara yang jenisnya ganas. Tentu aja Pak Franky ini awalnya nggak percaya dan dia nggak mau terima fakta tentang kondisinya. Dia tanya ke dokternya, gimana bisa dokter, saya seorang pria, saya tuh kena kanker payudara, jenisnya ganas lagi. Salah saya apa sih? Perasaan hidup saya itu sehat-sehat aja. Dan dokter kemudian menjelaskan kalau yang namanya kanker payudara pada pria itu memang sangat jarang. Penyebabnya itu antara lain ada kelainan kromosom, riwayat keluarga, gangguan hormon, usia, obesitas, dan penyakit liver. Pada kasus Pak Franky ini diduga kuat kalau penyebabnya itu karena obesitas yang dialami oleh Pak Franky. Dan dengan berat hati dokter juga menjelaskan bahwa ada indikasi kalau kanker yang diderita oleh Pak Franky ini sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Dan ada kemungkinan juga sudah menyebar ke organ yang lainnya. Yang mengkhawatirkan ini kelenjar getah bening tulang selangka juga sudah mengalami pembesaran. Akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana kanker Pak Franky ini sudah menyebar. Kalau kanker ini sudah menyebar ke paru-paru, hati, atau otak, maka berarti kanker yang dialami oleh Pak Franky ini sudah mencapai stadium akhir. Dan pengobatan yang bisa dilakukan itu cuma bisa untuk mengendalikan gejala dan memperpanjang usia. Untuk menghilangkan kanker yang sama sekali kemungkinannya sangat-sangat kecil. Waktu mendengar penjelasan dokter ini, Pak Franky menangis. Dia sangat sedih memikirkan nasib keluarganya. Kok terjadi apa-apa sama saya? Anak sama istri saya bagaimana? Kok bisa ya kondisi saya itu separah ini? Apa gara-gara gaya hidup saya? Saya salah apa? Dan setelah beberapa saat, Pak Franky itu minta untuk bicara berdua saja dengan istrinya. Diceritakanlah kondisinya seperti apa. Pak Franky melakukan hal ini karena itu nggak pengen kalau anak-anaknya nanti kepikiran dan jadi sedih. Pak Franky ini berusaha untuk tidak patah semangat. Dia ingin dirinya cepat membaik bagaimanapun caranya. Karena sekecil apapun harapan, tetaplah sebuah harapan. Pak Franky nggak mau menyerah sebelum dirinya ini sempat berjuang lebih dulu. Dia nggak mau kalah sebelum berjuang. Awalnya Pak Franky ini mau merahasiakan penyakitnya dan pengen berobat sendiri. Tapi kabar Pak Franky terkena kanker ini akhirnya menyebar sampai ke murid-muridnya yang bahkan sudah alumni. Mereka semua menggalang dana untuk biaya pengobatan Pak Franky. Luar biasa ya solidaritas murid-murid yang sayang sama Pak Franky. Berkat dukungan dari para muridnya ini, Pak Franky pun jadi bisa melakukan perawatan yang cukup bagus untuk kankernya. Tapi selama menjalani terapi, Pak Franky ini juga merasakan efek samping dari pengobatannya. Badannya jadi kurus kering dan juga rambutnya tuh banyak yang rontok. Dan kadang-kadang Pak Franky ini mengalami sakit luar biasa di sekujur tubuhnya dan tubuhnya itu juga sangat rentan terserang penyakit. Pak Franky sempat frustrasi karena kondisinya sekarang itu kok kayaknya lemah sekali ya. Saya seperti orang yang kayak apa saya tuh udah invalid ya, berkali-kali Pak Franky memikirkan seperti itu. Pak Franky merasa dirinya tuh nggak bisa lagi berguna bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk murid-muridnya. Beberapa kali Pak Franky ini ingin menyerah aja. Pak Franky itu sering nggak pengen berobat karena efek samping yang dirasakan itu terlalu berat. Dan kadang-kadang Pak Franky juga mikir, toh saya belum tentu sembuh. Tapi untungnya Pak Franky ini selalu teringat keluarga dan juga murid-murid yang sayang sama dia dan mendukung kesembuhan Pak Franky. Dan setiap kali semangat Pak Franky mulai turun, orang-orang terdekat Pak Franky selalu memberi hiburan dan juga dukungan. Termasuk juga murid-muridnya. Mereka ini sering mengunjungi Pak Franky saat mereka sedang senggang. Interaksi dengan murid-muridnya inilah yang kemudian membuat Pak Franky ingin cepat membaik. Yang membuat Pak Franky kembali semangat lagi.
dan kondisi kesehatan Pak Franky pun membaik. Dan dokter berkata dia merasa optimis dengan hasil pengobatannya Pak Franky. Dari kasus Pak Franky tadi kita bisa belajar untuk tidak gampang menyerah. Saya harap teman-teman yang sekarang dalam kondisi sakit tetap semangat untuk sembuh. Seperti Pak Franky tadi, beliau semangat untuk sembuh bagi orang-orang yang dia sayangi. Dan juga orang-orang yang sangat sayang sama Pak Franky. Pak Franky nggak menyerah walaupun saat itu kondisinya berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dan untuk teman-teman, semangat terus ya. Jangan gampang menyerah. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.